Saya sekarang mau gini, Mas Jijit sama Mas Doni, Mas Islami. Saya sambil menunggu waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, kelompok tadi. Oke. Saya minta dibagi 3 kelompok ini dari Mas Doni. Saya tanya dulu, tolong dibagi 3, tapi saya tanya dulu kepada Mas Emil. Mas Emil, di dalam kehidupan manusia, dalam kebersamaannya, apakah itu komunitas, apakah itu tribe, apakah itu kerajaan, keraton, persemakmuran, commonwealth, negara, republik, whatever, ya. Itu ada 3 faktor penting. 1, kekuatan, power. Dalam bahasa Inggris power diterjemahkan kekuasaan juga. Tapi di sini kita bagi ada kekuatan, ada kekuasaan. La haula wala haul itu kekuasaan, kuwah itu kekuatan, ya. Jadi ada kekuatan, ada kekuasaan, ada pengayoman yang asal usulnya atau sumbernya adalah kasih sayang, ya. Ada 3 hal itu. Saya bukan mau gimana-gimana sama Mas Emil. Saya tanya, kalau dalam pikirannya Mbak Khofifah sama Mas Emil, yang di nomor 1 kan di antara 3 tadi itu yang mana, Mas Emil? Nyun sewu, ini bukan ngetes, bukan ujian, ini cak ya arek lego atine ngono ya. Ya. Wonten kekuasaan, kekuatan, Pengayoman atau kasih sayang? pengayoman atau kasih sayang. Ya tentunya pengayoman. Oke, nomor 1 pengayoman yang sumbernya adalah kasih sayang, betul enggak? Jadi masio wakil gubernur, masio presiden, masio kapolres, masio dandim, masio sopo ae kon duwe kuwasa, duwe kekuatan, duwe bedil, duwe segala macam, tetap nomor 1 adalah pengayoman kasih sayang. Oke. Kedua baru ulang alik kekuasaan, kekuatan tergantung masalah teknis yang dihadapinya bagaimana. Gitu ya, oke. Teman-teman sekalian, menurut ajaran Tuhan yang pertama siapa? Yang pertama apa? Kekuatan apa kekuasaan apa kasih sayang? Kasih sayang. Jadi Mas Emil sadar atau tidak sadar sudah menjalankan apa yang oleh Allah diprioritaskan. Prioritas dari Allah adalah pengayoman, bahasa Arabnya rububiyah. Yang kedua adalah kekuasaan, bahasa Arabnya mulkiyah. Yang ketiga adalah kekuatan, bahasa Arabnya uluhiyah atau ilahiyah. Ilahiyah itu adalah saking kuatnya Allah, saking maha kuatnya Allah, maka kita hanya bisa menyembah Dia. Kita tidak punya bargaining power apa-apa kepada Allah. Maka kita hanya bisa nyembah patuh. Ya, oke. Ayatnya Anda jelas, semua sudah. Jadi apa? Yang pertama, prioritas yang nomor 1 adalah Kul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah menyuruh kita untuk memakai metode bahwa pertama-tama yang harus kau lakukan dalam berkeluarga, dalam berdagang, dalam organisasi, di kampus, dimanapun saja urusan apa saja, nomor 1 adalah rububiyah atau pengayoman kasih sayang. Nomor 2 kalau terpaksa baru kekuasaan. Ya. Kalau kekuasaan juga tetap tidak dipatuhi, baru kita pakai kekuatan. Jadi misalnya Pak polisi adalah, tentara adalah pengayom rakyat. Bukan penguasa rakyat, tapi pengayom rakyat ya Pak. Ya, Pak, ya. Tapi nek arek-arek itu jelas lampu merah terus saya. Ya. Lampu kuning itu kuncinya mek situ. Iku J tawis. Jalan dulu rakyat sampean. Lampu kuning di perempatan itu sudah kuning apa masih kuning? Ya apa itu Pak? Ya apa? Coba ini sampean jawab. Ya. Seyogianya sudah kuning itu artinya beda. Kalau masih itu artinya ya sudah masih kuning gitu kan. Kalau sudah kuning gitu, beda kan, nadanya aja beda gitu ya. Siji ngegas, siji ngerem. Iya. Nek masih kuning gas. Lebih kalau sudah kuning los. Nek sudah kuning ngerem. Karena ini sudah ada tenggang waktu di mana kita harus saling menjaga.
antara yang berkendaraan di jalur sini sama yang di jalur sini kan gitu. Lampu kuning itu mengingatkan kita untuk terus atau mengingatkan bahwa sebentar lagi lampu merah. Ini nggak, ini ngejai. Ya tapi tolong dalam psikologi juga kita coba husnudon, arek-arek ngudo aja. Iya ngudo, memang ngudo ini. Janjane yoga. Saya tahu arek-arek Ma'iyah sangat taat berlalu lintas. Saya tahu anak-anak Ma'iyah masih jam loro bengi sepi abang leren, ya tak kan? Mergo keturun. Ya Pak ya. Aku ngecek waktu kita Ma'iyah di Juanda. Itu jarak antara lokasi acara dengan tempat parkir 1 km dan tidak ada yang berebut, semua urut dengan tenang ya. Insya Allah anak-anak Mas Emil, anak-anak didik Ma'iyah ini insya Allah mereka bijaksana, mereka sangat hati-hati, mereka tidak akan mengutuk siapa-siapa, mereka tidak kemendus, mereka tidak metutup insya Allah ini ya. Jadi nomor 1 pengayoman. Nek kepeksa Pak baru wis jelas koning kok terabas saya kaya Madura. Lampu merah terus saja goblok tukang becak enggak. Tapi Madura logis. Loh kalau enggak goblok enggak becak saya Pak. Ya apa katanya? Lanjutkan. Itu gimana? Ini orang Madura yang dibilang goblok, oh iya Pak. Memang goblok, kalau enggak goblok jadi tukang becak. Semua pinter jadi apa? Jadi Pak Polisi. Ya, menang ya. Jadi hidup itu juga jangan kaku-kaku amat. Kadang-kadang cewek kalau dibilang aku seneng loh dengar gue, kira-kira arek wedok terus ngomong aku ya seneng mas masa ngono. Mungkin dasmu kan juga. Lah ngene palingnya, gitu ya. Ya apa lho kayak Mirel lho ngene ya. Ya, jadi Mas Emil juga jangan terlalu pesimis. Anak-anak bilang masih itu sebenarnya itu dalam rangka kemesraan dengan beliau gitu. Insya Allah ya Rek ya. Engko praktek kita menonton juga, gak mesti gak kok selotong ya. Itu ya insya Allah ya oke. Keluarga sampai pemerintah sampai apa saja. Kue dodol, kue ngegrab, becak semua tetap mengayomi yang Anda layani, gitu ya. Baru nek rada kepeksa baru pakai kekuasaan. Kalau bisa pemerintah TNI, kepolisian, kalau bisa jangan sampai menggunakan kekuasaan ataupun kekuatan. Hanya kalau sangat terpaksa boleh pakai kekuasaan. Itulah pemerintah yang terjadi. Ngono ya. Aku cuma ingin Anda kembali kepada spektrum. Anda harus punya spektrum, harus punya cara berpikir. Jadi kita gak usah sampai ke duting-duting gitu ya. Jadi gini, saya ingin gini deh. Kalau pengertian jadi menungso biasa, humanisme universal ya katanya. Jadi politik adalah usaha bersama untuk menciptakan kebaikan bareng-bareng di dalam skala yang namanya negara atau kerajaan atau apapun ya. Sebenarnya nasionalisme adalah lokal dari universalisme karena semua manusia sebenarnya satu. Maka sesungguhnya nasionalisme itu hanya karena ada batas negara dengan negara lain. Sebenarnya nasionalisme adalah universalisme, cuman dia lokal. Satu. Nomor 2, begitu awakmu di KTP berarti Anda berpolitik. Ini kalau pengertian politik umum, politik anti universal. Begitu awakmu sekolah, begitu awakmu tuku di toko, begitu awakmu melakukan apapun saja, duwe RT berarti Anda berpolitik kenegaraan. Cuman ada pengertian politik yang agak menggumpal atau menyisih kepada apa yang disebut otoritas kenegaraan atau kekuasaan. Aku gak seneng ngomong kekuasaan. Otoritas agak lebih netral gitu ya. Nah, ngomong kekuasaan kita butuh Islam untuk memahami itu. Jadi misalnya ini wis awakmu nganggo carane awakmu wis. Ono hakikat, ono torikot, ono syariat, ono makrifat. Ini urutannya tak rubah untuk memahami politik. Kaum nasionalis dengan PDIP-nya itu sama hakikat dan tujuannya. Orang Islam atau orang NU itu dengan PKB sama getohnya.
Orang Muhammadiyah dengan orang PAN sama, hakikat tujuan hidupnya sama. Cuman untuk urusan torikot itu bagian NU, bagian Muhammadiyah, bagian Soekarnois nasionalis. Tapi untuk urusan syariat, bagaimana konstitusi, bagaimana sistem otoritas yang dibangun dalam bernegara, disitulah ada kontestasi tadi itu. Dimana yang bertanding bukan NU tapi PKB, bukan Muhammadiyah tapi PAN, bukan nasionalis dan Soekarnois tapi PDIP dan seterusnya. Gerindra nggak tahu. Baru aku melu PDI gak enggak nol pok kan dirasani lo ya hakikatnya sama Mas Emil, sama, cuman pelaksanaannya ada yang software ada yang hardware, gampangnya gitu ya. Yang perangkat luarnya NU, tapi perangkat kerasnya PKB, karena langsung berkaitan dengan sistem otoritas kan gitu. Nah, ini loh yang kita tanyakan, seberapa jarak NU, kita NU dengan kekuasaan bernegara tadi itu. Gitu loh. Rasa iki awakmu bisa ndelok dhewe kan gitu. Apakah NU terlalu dekat ataukah cukup jaraknya dan seterusnya. Itu yang kita cari bersama-sama supaya kalau ada yang salah kalian tidak mengulanginya lagi, kalau ada yang benar dan baik kalian akan meneruskan dan mengembangkannya kan gitu. Aku gak perlu ngandani, aku gak perlu ngomong tentang Ansor, Banser, Gus Yakut, Stakuf, Gus Musa, gak perlu ngomong itu. Said lagi lo gak perlu ngomong itu. Penting awakmu ngerti bedane nek torikote iku NU, tapi nek syariat PKB dalam urusan bernegara. Itu ya sekalian. Kalau urusan umumnya semua orang berpolitik, nggak bisa anda berpolitik. Begitu kamu mau jadi warga negara, penduduk suatu tempat, maka anda berpolitik. Cuman politik yang dimaksud di dalam urusan khitoh dengan jarak kenegaraan tadi itu adalah urusan siapa bertugas apa. Kan beda. PCNO dengan pimpinan PKB daerah kan beda tugasnya kan begitu. Nah, apakah itu campur aduk atau tidak akhir-akhir dan seterusnya, dan setelah kabinet kamu mengalami apa dan seterusnya gitu ya Mas ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Terima kasih untuk Mas Emil yang menjelaskan. Jadi politik itu dari mana tuh epistemologinya itu. Anda kan tahu policy itu kebijakan. Kebijakan itu bukan kebijaksanaan, ya. Hampir bijaksana, tidak hanya bijak. Maka tidak pernah ada penerjemahan policy adalah kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu wisdom. Maka policy di dalam urusan pemerintah yang disebut kebijakan kan gitu. Itu eufemisme bahasa, tapi tidak apa-apa. Tapi jadi pokoknya kita ini punya kebijaksanaan bersama untuk hidup bersama sebagai satu warga negara suatu negara, ya. Nah, cuman serabutan tidak karu-karuan selama ini sehingga sekarang Anda yang akan jadi pemimpin tahun 2024 ke atas, ya, gue luwih paham, ojo dicampur aduk, gitu ya. Urusan KUA karo urusan ranjang itu, ojo nang KUA langsung, ngawur ae kon niku. Pak saniki nggih Pak. Ada bedanya, ada jaraknya, ada batasnya. Arek-arek kadang-kadang ngono. Tentara itu ketika dia jadi tentara, tapi begitu jadi suami dia bukan tentara. Harus bedanya. Masih ya padha wong, barangnya ya padha. Ya. Tetapi tentara bukan suami, suami bukan tentara. Meskipun suami itu juga tentara juga suami. Nah, batas ini loh yang kita seringkali kita tidak setia dan tidak begitu mencari ilmu untuk mengetahui. Oleh karena itu tolong Anda jangan hanya mengerti kebebasan dan kemerdekaan, Anda harus belajar keterbatasan. Karena hidup itu nomor satu adalah mengerti batasan, bukan kemerdekaan. Anda merdeka silahkan, tapi tujuannya adalah untuk menemukan batasan. Nyatakan. Jadi puncaknya kemerdekaan adalah keterbatasan. Benar ya? Oke. Matur nuwun Mas, alhamdulillahirabbil santri-santri burung saya doakan Anda akan memimpin di tempat Anda masing-masing. Syukur menjadi pemimpin nasional, amin ya rabbal alamin. Paling gak mimpin keluargamu, kampungmu, dewe-dewe gak masalah. Kalau kampung baik semua, desa baik semua, sak provinsi api kabeh, sak Indonesia api kabeh. Perkara presiden sapa wis gak urusan aku, monggo tak karepmu. Ya, sing penting kon dadi wong apik, kon dadi wong bijaksana, kon dadi wong sing iso ngingu segala sesuatu dalam keseimbangan dan ketertataan. Ngene ya. Sallallahu alaihi Muhammad.